benar-benar Tuhan rencanain, karena Tuhan udah rencanain kita masing-masing. Tuhan udah rencanain Andreas Mario menjadi seorang Andreas Mario. Tuhan udah rencanain Francisca Permata jadi Francisca Permata. Tuhan udah rencanain Koko Christian Dwi Putra jadi Koko Christian Dwi Putra. Ya semua ya. Jadi kita tuh harus jadi pribadi yang unik. Kita nggak bisa disamain sama orang lain. Nah, makanya kita akan belajar gimana cara jadi seseorang gitu ya, seorang manusia yang benar-benar emang sesuai rencananya Tuhan, yang unik dalam Tuhan. Jadi kayak udah tahu nih, kalau dengar nama Andreas Mario ini nih, udah nggak ada duanya. Di manapun tuh udah nggak ada duanya dah, udah nggak ada manusia lain yang kayak gini nih. Nah, bisa nggak kita jadi orang kayak gitu? Hari ini kita akan belajar itu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, aku mau bahas ini, ciri-ciri binatang. Kalau teman-teman tahu, ini aku sering bahas sebenarnya ya. Nah, ciri-ciri binatang itu biasanya cuma punya 3 ciri utama, yaitu 1, dia punya insting cari makan, ya, tanpa perlu diajarin dia akan punya insting buat cari makan, ya. Yang kedua, dia punya insting buat kawin, ya. Nah, teman-teman harus tahu yang namanya binatang itu jantan sama jantan itu bisa bunuh-bunuhan demi perebutin betina gitu ya. Jadi cinta segitiga itu ternyata nggak cuma di manusia doang, binatang pun bisa cinta segitiga ya. Jadi mereka punya insting buat kawin ya, dan itu lucu ya kadang-kadang ya. Kalau nggak tahu ya teman-teman ya, saya pikir dulu kalau cewek hamil itu cukup ciuman aja dulu pas saya masih kecil ya. Saya nggak tahu sampai saya belajar ada pelajaran biologi saya baru ngerti, hamil tuh prosesnya begitu gitu. Nah, binatang tuh kan nggak ada kelas biologi ya. Nah, itu mereka tahu dari mana ya. Nah, itu kan yang namanya insting gitu ya. Mereka jadi emang udah ada instingnya aja buat kawin gitu. Nah, yang ketiga, ciri binatang adalah mereka selalu bertahan hidup. Ya, jadi kalau ada bahaya, nah mereka udah langsung punya insting, wah harus selamatin diri nih. Itu ada binatang yang punya sistem mekanisme pertahanan diri ya, kayak bunglon. Kalau ada bahaya misalnya dia akan berubah warna, walang sangit dia akan keluarin bau, misalnya cumi-cumi dia akan keluarin tinta segala macam. Nah, mereka punya insting buat bertahan hidup, yang penting jangan sampai mati gitu ya. Nah, pertanyaannya, ini kan ciri-ciri binatang nih. Nah, pertanyaannya, berapa banyak manusia di bumi ini yang hidupnya kayak binatang? Ya, cuma ada 3 ini aja nih di hidupnya nih. Yang penting makan, ya, kawin, cari jodoh. Yang ketiga, yang nggak mati lah. Yang penting cara nggak mati gimana? Salah satunya ya kerja. Ya, jadi kalau cuma kita hidup yang makan, cari jodoh, kerja supaya dapat penghasilan, supaya nggak mati gitu ya. Ya kita sebenarnya nggak ada bedanya sama binatang. Ya jujur aja ya, kita nggak ada bedanya sama binatang. Nah, apa yang bedain kita bisa seorang manusia tuh bisa beda dari binatang tuh gimana caranya? Ya caranya, kalau binatang tuh hidupnya gitu-gitu aja, cuma makan, kawin, bertahan hidup. Kalau manusia, setiap manusia itu kita harus unik. Ya kita punya panggilan masing-masing. Nah, itu beda kita sama binatang. Jadi kalau kita nggak hidupin panggilan kita dalam Tuhan, yang mana itu unik dalam setiap orang di hidup kita nih, saya, teman-teman semua masing-masing itu kita punya panggilan yang unik sendiri-sendiri. Kalau kita nggak hidup kayak gitu, sesuai yang Tuhan mau, ya kita nggak ada bedanya sama binatang. Ya, jangan sampai hidup kita sia-sia dan akhirnya kita cuma sekedar kayak binatang yang berbentuk manusia aja. Ya, jangan sampai hidup kita kayak gitu, karena itu bukan rencana Tuhan buat hidup kita. Nah, kita hari ini akan bahas satu tokoh Alkitab yang unik sekali. Ya, kalau sebut namanya Yohanes Pembaptis tuh kayak teman-teman langsung kebayang kan, kalau dengar kata Yohanes Pembaptis, biasa kata apa sih yang muncul? Mungkin baptis, air, sungai Yordan mungkin, ya, dan lain-lain gitu ya. Hidup di padang gurun, makan belalang dan madu hutan, baptis Tuhan Yesus, segala macam. Nah, pengkhotbah yang luar biasa juga pastinya. Nah, hari ini kita akan belajar dari pribadi Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini orangnya unik, ya. Unik karena hidupnya aja unik, ya. Bahkan bukan hidupnya aja, dari dia belum lahir aja udah unik, ya. Cara lahirnya aja udah nggak biasa banget, nggak normal, ya cara lahirnya. Bayangin ya, papa mamanya Zakaria dan Elizabeth itu kan udah kakek nenek sebenarnya, kakek nenek. Nah, terus tiba-tiba si nenek-nenek ini hamil, ya mereka mandul seumur hidup. Tiba-tiba si nenek-nenek ini hamil, dan pas banget pas si nenek ini hamil, yang mana nenek-nenek hamil aja itu udah nggak logis. Pas nenek ini hamil, pas banget suaminya yang udah kayak kakek tiba-tiba jadi bisu. Nah, itu kan timingnya pas.
Itu kan sebenarnya kalau diteliti kan ini aneh banget gitu ya. Orang pas lihat kan pasti lihat aneh banget. Ya ada nenek-nenek hamil, terus pas hamil pas banget kakeknya jadi bisu. Nah itu kan udah nggak normal lah ya, udah nggak normal. Mungkin nggak ada kali ya yang kayak gitu di dunia ini. Ya paling kalau nenek-nenek hamil mungkin ada di dunia ini, mungkin kejadiannya nggak mungkin pas dia hamil suami jadi bisu ya. Nggak ada tuh kejadian kayak gitu. Nah ini jadi dia lahir aja udah unik ya. Pas Yohanes Pembaptis lahir, ini ada ceritanya ya, pas dia baru lahir, nah ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Nah, aku akan garis bawahin yang ini. Ya. Jadi pas anak ini lahir, nah tetangga-tetangga dan sanak saudaranya pengen namain anak ini Zakaria supaya sama kayak bapaknya. Bapaknya ini imam. Ya, imam yang katanya hidup saleh, ya pasti ya namanya imam udah hidupnya saleh, terus ya pasti oke lah ya kalau sampai mereka mau namain dia menurut bapaknya. Kalau teman-teman tahu, kalau di bule itu bahkan ada yang pakai namanya persis kayak bapaknya, bedanya junior sama senior. Nah itu kayak kalau teman-teman tahu aktornya Iron Man tuh yang main terkenal gitu ya, Robert Downey Junior. Nah, bapaknya namanya Robert Downey Senior. Ya mungkin nggak senior ya, tapi sejak anaknya lahir jadi junior, jadi tambahin tuh SR ya senior. Kalau junior jadi Robert Downey JR, nah junior. Jadi itu harapannya biasa supaya wah ini bapaknya hebat nih. Nah anaknya lahir ini harus jadi hebat kayak bapaknya. Kira-kira mereka pengen kayak gitu. Nah tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Nah, jadi ibunya menolak ya. Ini anak tuh lahir udah nggak normal. Cara lahirnya aja udah nggak normal. Gue nenek-nenek nih. Gue nenek-nenek bisa lahirin bayi ini. Terus pas gue udah nenek-nenek bisa lahirin bayi ini, suami gue pun juga timingnya pas banget lagi bisu. Ya, tiba-tiba jadi bisu. Nah, dia nggak boleh disamain kayak bapaknya. Ini lahirnya udah nggak normal. Pasti nanti gedenya dia akan unik banget dipakai Tuhan luar biasa karena Tuhan udah bikin mukjizat. Aku nenek bisa hamil kan mukjizat. Nah, dia kira ibunya kalau dibahasain mungkin ngomongin kayak gitulah. Nah, kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nah, jadi sanak saudara dan tetangga-tetangganya ini lebih jauh lagi. Ya, pertama mereka mau nyamain anak ini kayak bapaknya, yang kedua mereka pengen nyamain kayak sanak saudaranya. Nah, contoh, kalau emang orang hidupnya udah di desa, ya udah jadilah orang desa aja, kira-kira kayak gitu. Ya, jangan jadi beda sendiri ya. Itu makanya Tuhan Yesus dulu dimusuhin sama saudara-saudaranya. Kenapa? Karena ya masa lu di antara anak-anak tukang kayu lu pengen jadi orang yang sangat terkenal menonjol gitu sih. Nah, jadi kan kayak gitu. Nah, jadi sanak saudara ini nggak terima nih. Wah, kok dinamain Yohanes? Nggak ada tuh anaknya namanya Yohanes. Dia harus kayak kita-kita dong. Ya apa mirip-mirip kayak kita lah, namanya harus ada yang di lingkungan kita gitu, yang nggak asing di lingkungan kita. Nah, bapaknya juga nulis ya, itu masih bisu soalnya. Dia bilang pakai kata-kata, dia tulis kata-kata, namanya adalah Yohanes. Nah, tetap bapaknya tadi mamanya nolak, sekarang papanya yang nolak. Ya, ini nggak boleh disamain. Ya, dia pasti akan jadi pribadi yang unik. Nah, cerita begitu jadi teman-teman. Jadi papa mamanya Yohanes menolak si anak ini disamain sama bapaknya sendiri, bahkan sama saudara-saudaranya, sama tetangga-tetangganya. Nah, apakah dia jadi orang yang unik? Unik banget, nanti kita bahas ya. Dia adalah orang yang mungkin selain Tuhan Yesus, ya kalau Tuhan Yesus kan udah jadi yang paling standar utama lah kalau dalam hal yang hebat gitu ya. Nah mungkin standar nomor 2 tuh di urutannya mungkin setelah Tuhan Yesus ya mungkin Yohanes Pembaptis nih. Ini orang yang luar biasa banget. Nah pertama teman-teman, kalau kita mau jadi unik dalam Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, pertama kita
nggak usah banding-bandingin diri dengan orang lain, ya karena kita itu unik. Ya, banyak kadang-kadang, mungkin orang yang penyanyi di gereja mungkin gitu, mereka bilang, "Oh, aku pengen jadi kayak Sydney Mohede, aku pengen jadi kayak Sari Simorangkir, aku pengen jadi kayak" siapa sih penyanyi wanita di Indonesia, Maria Sandi gitu ya. Ya siapapun lah gitu, pengen jadi itu. Atau misalnya kalau pengen jadi pengkhotbah, aku pengen jadi kayak Philip Mantova, aku pengen jadi kayak Jeffrey Rahmat, aku pengen kayak Gilbert Lumoindong misalnya. Itu pengen jadi siapa, pengen jadi siapa, pengen jadi siapa. Nah, masalahnya adalah dunia ini udah punya mereka. Ya, kita nggak butuh Sydney Mohede kedua. Kita nggak butuh Sari Simorangkir kedua. Kita nggak butuh Philip Mantova kedua. Karena dunia ini udah ada mereka gitu. Dan selain itu, walaupun dunia ini udah punya mereka, ya mau kayak gimana pun kita nggak bakal bisa jadi mereka. Ya, pasti udah beda. Ya, ya siapa sih misalnya, kalau teman-teman tahu Michael Jackson misalnya, itu kan banyak orang yang mau copy gayanya dia kan, tapi ujung-ujungnya Michael Jackson cuma satu. Atau apa lagi, Mr. Bean misalnya ya, Mr. Bean. Mr. Bean itu banyak yang mencoba untuk ikutin gayanya dia. Sejauh yang saya tahu ya, nggak ada yang benar-benar perfect ikutin gayanya. Ya, itu yang membawa anak tuh udah hebat gitu ya, unik gitu, karakter unik. Jadi kita nggak usah jadi orang lain, kita nggak usah berharap kayak gitu karena nggak bakal bisa juga. Jadi kita nggak usah banding-bandingin diri sama orang lain. Nah, si Yohanes Pembaptis ini salah satu orang yang nggak pernah banding-bandingin diri sama orang lain. Ini di Yohanes 3 ayat 26-27. Lalu mereka, ini murid-muridnya Yohanes Pembaptis, datang kepada Yohanes, gurunya. Ya, jadi murid-muridnya Yohanes Pembaptis datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian," ini Tuhan Yesus maksudnya, "dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Nah, jadi Tuhan Yesus ternyata baptis orang juga dan semua orang malah perginya ke Tuhan Yesus, bukan ke Yohanes Pembaptis lagi. Nah, jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga." Intinya apa teman-teman? Intinya adalah si murid-muridnya Yohanes ini merasa, wah kita kalah terkenal nih. Guru kita Yohanes Pembaptis yang dulunya ngetren banget, yang dulunya semua orang minta dibaptis sama dia, tiba-tiba kalah terkenal. Ini siapa nih? Tuhan Yesus tiba-tiba kok semua orang malah jadi baptisnya ke dia semua. Nah, itu kan kayak popularitasnya direbut gitu kan. Nah, murid-muridnya insecure jadinya teman-teman. Murid-muridnya insecure, tapi Yohanes Pembaptis jawabnya apa? Dia kayak coba santai aja, ya udahlah. Gak ada seorang pun kok yang bisa ngambil sesuatu bagi dirinya kalau nggak dikaruniakan daripada surga. Ya kalau emang itu bagian dia ya udah. Bagian saya ini, bagian dia itu ya sudah. Kenapa kita harus insecure? Nah, kira Yohanes bahasa gaulnya mungkin ngomong kayak gitu ya. Cuma orang yang nggak tahu identitasnya dalam Tuhan yang akan merasa insecure ya. Murid-muridnya mungkin belum tahu identitasnya dalam Tuhan. Sedangkan Yohanes Pembaptis, dia udah tahu identitasnya dalam Tuhan, makanya dia nggak pernah merasa insecure. Dia udah dipanggil sebagai pembaptis, dia udah dipanggil sebagai orang yang bukain jalan buat Tuhan Yesus, ya udah dia jalanin aja. Nah, itu kan panggilannya bukain jalan buat Tuhan Yesus. Ya, terus ketika dia udah bukain jalan buat Tuhan Yesus, kesana begitu, Tuhan Yesus jadi lebih masyhur, ya bagus dong, kan berarti kan panggilannya udah terpenuhi gitu. Nah, jadi jalan pembaptis ini orang yang tahu identitasnya, ya. Dia tahu dari lahir dia udah unik, dipanggil jadi orang yang membuka jalan gitu ya, membuka jalan bagi Tuhan dan sukses gitu, sukses. Dia nggak perlu masa insecure, bahkan dia uh, matinya pun ya karena menegur orang akan dosanya gitu kan, itu sebenarnya juga hal yang luar biasa ya. Jadi gitu, dia nggak banding-bandingin diri sama orang lain. Kalau kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain, itu selalu berakhirnya antara satu, kita merasa diri kita lebih hebat, nanti ya pasti akan jadi sombong kalau kita merasa diri kita lebih hebat. Yang kedua, bisa juga kita merasa diri kita lebih payah, kebalikannya, yaitu rendah diri, bukan rendah hati ya teman-teman ya, rendah diri. Jadi merasa, aduh aku mah apalah, aku mah apalah, aku mah apalah. Atau kalau sombong, ini orang mah gak ada apa-apanya dibandingkan aku. Nah kayak gitu ya kira. Nah kalau kita banding-bandingin diri kita sama orang lain, kayak kira kan begitu. Ya dia mah apa sih kalau dibandingkan aku mah aku jauh lebih hebat. Wah aku kalau main gitar, wah dia mah
main gitar cuma pelan-pelan doang, kalau aku bisa main gitar cepet. Nah, kayak gitu. Jadi sombong jadinya. Itu yang lebih payah. Aduh, ya aku lihat dia kayak kesannya aku nggak bisa ngapa-ngapain deh kalau dibandingin hidup aku sama dia, segala macam kayak gitu ya. Nah, ini salah satu penyakit manusia, terutama juga saya harus ngakuin ini penyakit saya juga ya. Saya berusaha banget buat beresin hal ini. Ya, saya nggak mau munafik, saya berusaha banget beresin hal ini dan akhirnya Tuhan beresin saya lewat seorang pengkhotbah, ya pengkhotbah yang udah meninggal bahkan. Saya nonton videonya, wah ini pas banget gitu. Itu nabok saya sampai detik ini. Nanti saya kasih lihat teman-teman. Tapi yang jelas saya punya penyakit kayak gini. Saya merasa kadang-kadang, oh saya lebih hebat dari dia nih. Wah kadang-kadang saya mah apalah dibandingkan dia lah. Nah saya juga punya penyakit kayak gitu. Nah ada seorang khotbah yang nyembuhin saya namanya Derek Prince. Ya, dia bilang kayak gini, once I realize what God called me to be, I made up my mind that I, by His grace, would be the best teacher of the scriptures that I could be, not comparing myself to any other teacher. Ya, mungkin teman-teman apa sih bahasa Inggris nggak jelas banget. Nah, aku terjemahin aja. Ketika aku menyadari apa yang Tuhan panggil aku harus jadi apa dalam Tuhan. Aku memutuskan dalam pikiran saya bahwa aku dengan kasih karunia Tuhan akan menjadi guru Alkitab terbaik yang aku bisa, sebaik yang aku bisa gitu ya. Aku akan menjadi guru Alkitab terbaik yang aku bisa tanpa perlu aku membandingkan diri dengan guru lainnya. Nah, dia bilang begitu. Nah, pas dia ngomong kayak gini, saya baru kayak wah ketabok banget gitu ya. Oh ya dia berarti ya jalanin aja hidupnya. Yang hidupnya jadi versi terbaik dia dalam Tuhan dan nggak perlu banding-bandingin. Ya kayak Yohanes Pembaptis tadi. Ya, ini sejak tahun ini saya mulai latih pikiran saya sih. Dan ini emang waktu itu dia kata-kata ini saya kutip dari khotbahnya yang emang dia lagi ngomongin tentang mendisiplinkan pikiran. Ya karena emang manusia itu kadang-kadang suka itu ya penyakitnya begitu ya. Pikiran itu kalau kemana-mana banding-bandingin. Aduh, liatin YouTuber ini kayaknya rumahnya sampai triliun. Rumah aku aja nggak sampai 500 juta harganya. Aduh, aku mah apakah dibandingkan dia misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kita udah banding-bandingin kayak gitu. Nah, ini waktu saya denger ini, wah, ini benar-benar buka pikiran saya dan sejak itu saya disiplinin pikiran saya ketika saya mulai banding-bandingin diri saya sama orang lain. Saya mulai fokusin mata hati saya ke Tuhan lagi. Saya langsung bilang ke Tuhan, Tuhan, aku nggak mau lihat hidup orang lain. Aku benar-benar mau jadi versi terbaik Andreas Mario buat Tuhan gitu. Nah itu sejak itu saya mulai berubah lewat kalimat ini. Semoga teman-teman juga nggak banding-bandingin diri lagi sama orang lain dan benar-benar jadi pribadi yang emang Tuhan mau aja. Yang kedua, kalau kita menjadi unik dalam Tuhan, yang pertama, kalau kita menjadi unik dalam Tuhan tadi, yang pertama itu nggak usah banding-bandingin diri sama orang lain. Yang kedua, kalau kita mau jadi unik dalam Tuhan, kita hiduplah sebaik mungkin sampai kita mempunyai nama baik. Ya, nama baik itu nggak perlu dicari teman-teman sebenarnya menurut saya. Kenapa? Kalau kita hidup baik, ya sebaik-baiknya nggak mungkin nama kita nggak baik. Ya, orang yang hidupnya baik otomatis pasti langsung punya nama baik tanpa perlu dicari gitu ya, tanpa perlu dipaksain, dia pasti otomatis punya nama baik. Nah, Khotbah 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, nama yang harum jadi lebih baik daripada kira-kira ini kekayaan lah. Nama yang harum lebih baik daripada duit. Kira-kira gampangnya begitu. Kenapa? Karena mau punya duit sebanyak apapun, nama baik itu nggak bisa dibeli. Ya, kalau nama baik bisa dibeli, orang-orang kaya itu namanya baik semua dong kan. Kenyataannya kan banyak orang kaya yang namanya nggak baik kan. Ya sebutlah mafia gitu kan. Itu kan sebenarnya namanya nggak baik walaupun duitnya banyak. Nah, jadi nama yang harum itu nggak bisa dibeli teman-teman. Dan nama kita ya, nama kita masing-masing, apalagi kita sebagai orang Kristen, nama kita masing-masing itu akan menentukan apakah Tuhan akan dipermuliakan lewat nama kita, lewat hidup kita, atau Tuhan akan dipermalukan lewat hidup kita, lewat nama kita. Contoh, ketika orang dengar nama Andreas Mario,
orang akan permulaan Tuhan atau orang malah kayak, aduh ini orang mah ngaku-ngaku pengikut Tuhan tapi aduh hidupnya enggak banget dah. Nah, orang akan yang mana? Nah, jadi nama kita semua masing-masing itu akan nentuin apakah Tuhan akan dipermuliakan atau Tuhan akan dipermalukan lewat hidup kita. Nah, yang kedua, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita baru lahir itu kan yang namanya bayi, ya, yang namanya bayi kan bayi baru lahir tuh ya nggak usah baru lahir dah. Setahun 2 tahun gitu kan bayi itu pasti lucu. Ya, nggak ada bayi yang nggak lucu mungkin ya. Semua bayi mestinya lucu. Lucu, gemes gitu. Nah, tapi kan apakah yang namanya bayi ini sampai dia tua nanti, sampai dia gede nanti, dia akan tetap gemes lucu doang gitu tanpa berkembang. Nah, itu berarti dia nggak dewasa, nggak bertambah dewasa. Nah, dari hari kelahiran kita sampai hari kematian kita seharusnya kita bertumbuh semakin dewasa. Nah, itu teman-teman udah tahu mestinya ya. Umur bisa nambah, kedewasaan belum tentu nambah. Bisa aja orang yang umur udah tua tapi karakternya kayak bocah. Nah, saya sering ketemu kayak gitu tuh orang tua yang karakter masih aduh kayak nang capek deh liatnya. Ya, uh, teman-teman kalau lihat batu nisan orang meninggal gitu. Itu kan ada biasanya di batu nisan tuh ada nama, foto, dan yang paling pasti ada itu tanggal kelahiran, strip tanggal kematian, ya kan? Tanggal kelahiran, strip tanggal kematian. Nah, hidup kita tuh stripnya itu tuh. Strip antara tanggal kelahiran sama tanggal kematian. Nah, strip di batu nisan gitu tuh nanti kayak gimana? Nah, itu kita yang tentuin dari hari ini. Ya, dari hari ini. Ada satu pendeta yang bilang hidup kita tuh nggak ditentukan bagaimana cara kita mati gitu ya pas COVID tuh. Banyak pendeta-pendeta yang luar biasa kok mati karena COVID gitu. Ini kenapa nih? Macam. Nah, waktu itu ada satu pendeta yang bilang hidup kita itu nggak ditentukan dengan cara kita mati. Hidup kita itu ditentukan bagaimana cara kita hidup. Oh, itu bagus banget tuh. Nah, yang apa mati yang mungkin sakit atau segala macam, tapi sepanjang hidupnya bener nggak? Nah, itu yang lebih penting dibandingkan sepanjang hidupnya nggak bener tapi matinya normal gitu kan, nah, matinya apalah gitu. Nah, tapi ya itu nggak apa, nggak nggak faedah lah ya. Nah, cara mati itu gimana? Ya pastinya semoga kita emang mati pun kita memuliakan Tuhan ya. Nah, teman-teman, saya tahun lalu mungkin ya tahun lalu saya tuh pas lagi browsing HP, saya ketemu dengan video seorang vegan ya, vegan. Kalau teman-teman nggak tahu, vegan itu versi lebih ekstrimnya dari vegetarian. Kalau vegetarian nggak makan daging, tapi telur, susu, keju itu masih boleh tuh. Nah, kalau vegan itu semua produk binatang nggak boleh. Bolehnya produk tumbuhan doang. Semua yang produk tumbuhan boleh. Ya, kalau ada produk binatang apapun itu nggak boleh pokoknya. Mereka cuma boleh tumbuhan aja. Nah, sebenarnya boleh nggak sih hidup kayak gitu? Ya boleh-boleh aja sih ya. Nah, tapi kebanyakan, terutama di bule-bule sana, mereka itu jadi vegan bukan karena alasan diet, bukan karena alasan kesehatan. Mereka jadi vegan karena mereka merasa, wah, kalau kita makan daging binatang, itu pelecehan terhadap nyawa binatang. Binatang tuh punya hak hidup, punya hak asasi juga. Ya, masa kita bunuh binatang seenaknya kita doang, cuma buat makan dagingnya. Nah, itu kita melecehkan nyawa binatang tuh kayak gitu. Terdengar bodoh sebenarnya ya, terutama ya kalau kita pegang Alkitab ya, Alkitab penuh dengan pembunuhan binatang dan nggak ada dosanya gitu ya bunuh binatang. Yang berdosa itu kalau kita bunuh sesama kita manusia. Bahkan Tuhan Yesus saja waktu itu ada vegan sesat gitu ya bilang Yesus aja vegan kok. itu udah itu aja udah sesat banget gitu. Karena teman-teman boleh baca di Alkitab, Tuhan Yesus itu makan ikan goreng ya, makan ikan kan. Ikan kan daging gitu, binatang gitu. Jadi gimana caranya dia bisa bilang Yesus adalah vegan gitu. Nah, waktu itu teman-teman di video yang saya nonton vegan ini dia diwawancara karena dia dan kelompok vegan-vegannya itu
Mereka demo di jalanan, rusak fasilitas umum, pagar kantor pemerintah apa gitu juga dicoret-coret sama dia. Terus lebih parahnya mereka bisa ke restoran orang, restoran steak misalnya, restoran steak. Bayangin nggak sih ada orang lagi makan di restoran steak, lagi makan daging, mereka masuk ke restoran itu pakai pakai kostum sapi gitu ya, pakai kostum sapi yang ada darah-darahnya, bilang, "Kalian kalau makan daging steak, kalian tuh membunuh binatang yang tidak bersalah, darahnya tercurah," tau nggak? Bisa kayak begitu, bayangin ke restoran orang begitu, mereka bisa ke toko daging di pasar, ke tukang daging, ke tukang ayam segala macam. Mereka juga pakai kostum kayak gitu, ya, kostum ayam yang berdarah-darah segala macam. Ganggu bisnis orang, bayangin, ganggu bisnis orang, rusak fasilitas jalan. Mereka demo karena mereka pengen didengar pemerintah buat menyelamatkan hak asasi binatang gitu kan. Itu lucu ya sebenarnya. Terdengar bodoh juga kan sebenarnya kan kalau bagi kita mestinya. Nah, tapi ya mereka ada kelompok-kelompok yang pahamnya kayak gitu. Nah, waktu itu salah satu pemimpin dari kelompok vegan yang demo ini yang kayak begitu tuh, mereka dipanggil wawancara sama seorang pewawancara yang memang agak tajam mulutnya. Nah, terus dia bilang gini pewawancaranya ke vegan ini, "Kamu demo vegan dalam rangka kamu ingin menyadarkan kita semua kalau membunuh binatang itu adalah pelecehan terhadap nyawa binatang. Nah, tapi gini loh, apakah dengan saya yang bukan vegan, saya melihat para vegan itu justru malah gangguin bisnis orang, rusak fasilitas jalanan. Apakah saya jadi pengen tertarik buat jadi seorang vegan setelah saya lihat perilaku kalian kayak begitu?" Kayak gitu dia udah kalah lah ya, udah kalah lah itu vegannya, nggak bisa didebatin lagi. Karena bener kan? Ya, apakah kita juga sebagai orang Kristen, teman bisa nyambungin misalnya, apakah kita sebagai orang Kristen ya kita pengen kan, wah semua orang harus ikut Tuhan Yesus. Tapi apakah ketika orang lihat hidup kita, apakah kita punya nama baik tadi? Ya, jangan-jangan kita kayak vegan tadi. Wah pengen semua orang jadi vegan. Tapi mereka malah bikin orang ilfeel dengan gangguin bisnis orang, rusak fasilitas umum, jalanan dibikin macet segala macem. Orang jadi ilfeel. Bahkan kadang-kadang ada orang yang anak-anak yang gangster-gangster tuh pas ada orang vegan demo, dia malah sengaja makan ayam gitu ya depan dia, makan burger, makan ayam sengaja gitu buat buat ngejek balik ke sana begitu. Karena emang kena ngeselin gitu ya, ngeselin. Dan makanya kadang-kadang kita jangan-jangan kita jadi orang Kristen, jangan-jangan kita juga ngeselin di mata orang. Sampai orang bilang, "Aduh, ngapain kok jadi orang Kristen? Lihat tuh aneh-aneh begitu. Lihat tuh hidupnya kayak begitu. Lihat tuh, aduh, capek dah lihat hidupnya." Nah, apakah kita akan kayak gitu, teman-teman? Ya, jangan sampai hidup kita kayak begitu. Dan kita soal nama baik ya, teman-teman. Nama kita mestinya akan dikenang orang, ya, walaupun kita terkenal atau enggak, mestinya nama kita akan dikenal orang, baik sedikit ataupun banyak. Nah, orang tuh pas kita mati, kalau kita dikubur gitu nanti ya, di pemakaman kita, orang tuh akan ngomong apa? Orang tuh akan ngomong, "Aduh, kenapa dia harus mati? Dia tuh orangnya baik banget. Dia tuh bantuin banyak orang. Waduh, dunia tuh nggak akan sama lagi ketika nggak ada dia. Dia tuh orang terbaik yang bisa dunia miliki." Nah, apakah orang akan ngomong kayak gitu? Atau orang akan ngomong, "Puji Tuhan, akhirnya mati juga nih orang. Aduh, ganggu banget hidupnya. Keselin banget sepanjang dia hidup tuh kerjanya cuma bikin orang kesel doang." Nah, jangan sampai ya ada yang kayak gitu di sini ya pas mati. Ya, jadi pas mati itu nanti kita akan lihat respon orang. Bayangin aja sekarang kalau misalnya kita mati detik ini juga, kita ada di peti mati detik ini juga, orang akan ngomong apa tentang hidup kita? Orang akan merasa kehilangan orang baik yang mesti bisa membuat dunia jadi lebih baik rasanya, atau justru orang akan malah bersyukur karena untung si pengganggu ini udah nggak ada lagi di dunia ini. Nah, orang akan yang mana, teman-teman? Nah, itu makanya kalau kita mau jadi unik dalam Tuhan, kita harus punya nama yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan lewat hidup kita. Jangan kayak vegan tadi ya. Mereka pengen semua orang jadi vegan, tapi mereka malah bikin orang ilfeel malah. Nah, kalau kita pengen membuat semua orang jadi pengikut Tuhan, ya kitanya juga harus
nunjukin lewat hidup kita dengan baik supaya orang tertarik juga jadi pengikut Tuhan. Yang ketiga, jadi yang pertama, kalau mau jadi unik dalam Tuhan, jangan banding-bandingin diri. Terus yang kedua, punya nama yang baik, ya hiduplah sebaik mungkin sampai punya nama baik. Yang ketiga, gak usah berusaha jadi orang lain. Ya, jadilah seperti Tuhan Yesus saja. Jadi, boleh gak sih jadi orang lain? Boleh, asalkan jadinya kayak Tuhan Yesus, bukan jadi manusia lain. Karena percuma, gak bakal bisa. Kalau kita mau jadi manusia lain tuh gak bakal bisa. Dan percuma, ya. Setiap orang tuh pasti punya positif negatifnya masing-masing gitu ya. Masa kita kalau mau jadi orang lain kita juga jadi negatifnya juga gitu kan, enggak. Oke, kalau mau jadi yang terbaik dari versi kita ya jadilah seperti Tuhan Yesus. Ya, itu nggak ada negatif-negatifnya tuh dari Tuhan Yesus tuh ya. Nah, mau jadi tuh seperti Tuhan Yesus tuh kayak gimana sih? Nah, saya selalu pentingin ini. Ya ini teman-teman bukan sampai bosen kali ya dengar dari saya. Cuma 2 hal ini kok yang Tuhan Yesus hidupin selama dia hidup ya. Pertama, dia intim dengan Bapaknya. Ya kalau kita intim dengan Bapa, intim dengan Tuhan Yesus, intim dengan Roh Kudus juga pastinya. Ya, intim dengan Tuhan tuh hidup penuh firman. Ya, kita baca firman, renungin firman, terus kita jam doanya juga kebangun. Ya, terus selain itu juga kita beritain Injil menjadi berkat. Ya, jangan pikir kita pelayanan di gereja tuh artinya kita udah menjadi berkat. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, teman-teman bisa bilang, oh kalau main gitar di gereja mah itu udah jadi penyembahnya Tuhan. Belum tentu, teman-teman. Mau orang agama apapun main gitar di gereja, main lagu rohani, bisa nggak sih? Bisa aja. Ya, mereka belum tentu nyembah kok. Nah, banyak kok orang Kristen yang kayak gitu. Ya, saya udah sering banget ketemu kayak gitu lah. Kayak saya juga ngecek apakah saya juga orang kayak gitu. Jangan-jangan saya juga salah satu orang kayak gitu ya, main musik atau apalah yang kesana tuh wah rohani banget dah, padahal enggak gitu. Nah, ini 2 hal ini yang Tuhan Yesus hidupin ya. Pertama, dia intim dengan Tuhan, ya dia selalu punya waktu buat connect sama Bapa. Ya dia selalu punya kecenderungan buat intim terus dan komunikasi terus sama Bapa. Beberapa kali kita bisa lihat Tuhan Yesus tuh ngobrol sama Bapa di publik ya, depan orang sampai suara kedengeran dari langit gitu, suara Bapa terdengar dari langit. Pas Tuhan Yesus dibaptis, itu ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi. Atau ada juga di Yohanes kalau teman-teman baca, Bapa muliakanlah namamu, aku sudah memuliakan dan aku akan memuliakan lagi. Nah, ada juga suara kayak gitu. Itu nunjukin kalau Tuhan Yesus selalu connect, ngobrol sama Bapaknya tuh setiap waktu. Ya, ini hal yang harus kita contoh. Kita harus ngobrol sama Tuhan setiap waktu. Dan juga pasti kita hidup penuh firman. Ya, jangan sampai kita kayak beberapa sih ya sebenarnya, beberapa sosok yang lagi viral akhir-akhir ini dan menggemparkan semua gereja di Indonesia. Kalau teman-teman tahu, mungkin nanti akan kita bahas ya, kita akan cari waktu. Nggak akan dibahas di sini. Tapi itu kan menurut saya mereka bukan orang yang hidupnya penuh firman dan doa gitu ya. Karena orang yang hidupnya penuh firman dan doa kayaknya nggak mungkin bisa dibodohin sampai begitu gitu ya. Dibodohin sama otaknya sendiri bahkan itu kan sebenarnya. Mereka dibodohi oleh otaknya sendiri, makanya jadi nafsirin Alkitab sembarangan, ngaco yang ngaco banget gitu. Nggak perlu kuliah teologi untuk kita bisa bilang itu ngaco gitu. Kadang-kadang ada orang yang sesat tapi ya mungkin karena bahasa teologi dalam gitu ya. Wah, kalau kita nggak belajar teologi kayaknya kita nggak bisa deh komenin tentang pengajaran itu gitu. Kan kadang-kadang ada yang begitu. Tapi kalau yang lagi viral akhir-akhir ini kan kayak kita nggak usah kuliah teologi pun udah tahu itu ngaco gitu. Nah, itu kan parah banget ya. Mereka dan nggak sadar aja mereka salah gitu. Nah, itu pasti kebanyakan orang kayak gitu hidupnya nggak penuh firman dan pasti nggak penuh doa juga. Ya, mereka cuma penuh dengan, kalau teman perhatiin ini udah diselidikin sama gitu ya, orang yang penafsiran Alkitabnya ngawur sampai begitu. Biasanya mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka itu kepahitan. Semua orang yang pahamnya cocok logi gitu ya, kalau bahasanya cocok logi, menafsirkan Alkitab untuk memuaskan pikirannya sendiri, itu pasti punya satu kesamaan, yaitu mereka kepahitan. Ya, karena mereka kepahitan, mereka pengen cari sesuatu yang bisa menghibur kepahitan mereka. Salah satunya dengan cara nafsirin Alkitab sembarangan aja sesuai perasaan mereka, sesuai yang buat mereka senang gitu. Nah,
itu bahaya ya teman-teman ya. Jadi pastikan kita intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan nggak mungkin deh bisa sesat sampai separah itu gitu ya, bilang Yesus bukan di luar Yesus ada keselamatan lah, mukjizat tuh nggak mungkin ada lah. Terus mereka jadi akhirnya bikin mukjizat Tuhan Yesus ke sana kayak hal-hal yang logis lah. Itu enggak, ceritanya nggak kayak gini, ini bukan mukjizat segala macam, ini natural kok, ini salah tulis doang di Alkitab. Ngaco lah pokoknya ya. Banyak yang ngaco-ngaco. Nanti mungkin kita akan cari waktu buat bahas itu. Ya, tapi inti itu teman-teman, kalau kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, pertama kita harus intim dengan Tuhan, yang kedua kita juga memberitakan Injil. Ya jangan sampai kita cuma kita sok-sokan misalnya di gereja, oh aku udah pelayanan di gereja, saya nggak pernah tanya teman-teman pastoral KSY gitu, saya nggak pernah ngomong pakai kata pelayanan di hidup saya. Saya kalau misalnya gitu, oh saya ada khotbah di situ, oh saya main musik di sini, saya nggak pernah saya bilang, oh saya pelayanan begitu. Kenapa? Karena menurut saya kata pelayanan itu udah direndahkan, ya, dilecehkan artinya. Ya. Kayak tadi yang saya bilang, oh kita jadi usher, kita salamin orang di gereja, oh itu udah pelayanan kok. Aku pegang multimedia, pegang laptop buat lirik lagu dan ayat Alkitab, aku udah pelayanan kok. Aku udah jadi berkat kok. Iya bener sih, bisa aja gitu ya. Tapi kan apakah kita benar-benar jadi berkat di situ? Kan itu sesuatu yang lain. Maksudnya gini teman-teman. Jangan sampai apa yang kita kerjakan yang menurut kita itu jadi berkat, ternyata itu bisa dilakuin sama orang-orang yang bahkan bukan pengikut Kristus. Contoh, jadi usher, jadi pengikut Kristus, jadi pengikut Kristus. Jadi usher, jadi orang yang salamin orang, nyapa orang pas masuk gereja. Itu di gereja, salah satu gereja bule gitu ya, saya nggak sebut namanya. Mereka itu bahkan merekrut orang-orang yang bukan Kristen untuk jadi usher. Yang penting mereka punya tata cara yang ramah gitu ya. Yang pokoknya bikin orang merasa welcome banget. Udah, nah, boleh malah. Nah, jadi kalau apa yang kita ngomong sebagai pelayanan ya ternyata itu bisa dilakuin sama orang-orang yang bukan pengikut Tuhan, ya kita nggak ada bedanya dengan orang yang pengikut Tuhan. Nah, yang bedain apa sih? Yang paling bedain adalah kita benar-benar kenalin orang ke Tuhan Yesus. Nah, itu orang yang bukan pengikut Kristus nggak mungkin bisa lakuin itu juga. Ya, main gitar bisa nggak? Bisa aja. Ya, jadi guru agama pun bisa loh. Ya, orang yang bukan agama Kristen bisa jadi guru agama Kristen itu bisa aja. Ya, yang penting kan textbook gitu. Nah, tapi ketika kita kenalin pribadi orang ke Tuhan, bukan cuma sekedar teori, nah itu yang bedain kita. Nah, ini yang Tuhan Yesus ajarin kita ya. Dia hidup selama hidupnya dia cuma mengantarkan orang dari yang hidupnya penuh dosa, ketemu Injil, jadi pengikut Kristus, jadi warga kerajaan Allah. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakuin. Jadi cuma ini dua inti utama kehidupan Tuhan Yesus yang harus kita contoh, intim dengan Tuhan dan kita beritain Injil. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, kalau kita mau jadi seseorang yang unik dalam Tuhan, kita nggak usah banding-bandingin diri dengan orang lain. Ya, percuma buang-buang waktu dan kita hanya akan merasa, oh kita lebih hebat, oh kita lebih payah. Kita jadi aja versi terbaiknya kita. Ya, saya akan jadi versi terbaiknya Andreas Mario yang emang Tuhan mau. Ya, dan sebutlah nama teman masing-masing gitu ya. Saya akan menjadi saya seperti yang Tuhan mau dengan versi terbaiknya. Ya. Yang kedua, hiduplah yang baik sampai mempunyai nama baik. Ya, tadi ya contohnya pakai vegan tadi. Jangan sampai kayak vegan, pengen semua orang jadi vegan juga, tapi malah hidupnya bikin ilfeel orang, bikin orang malah males lihatnya. Nah, kita justru kalau kita menjadi seseorang yang benar-benar, oh ini orang tuh pengikut Kristus sejati nih, hidupnya yang benar. Ya, kita nggak perlu cari pengakuan untuk dikenal sebagai pengikut Kristus. Ketika hidup kita baik, itu otomatis pasti nanti orang akan kenal kita sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, nggak usah berusaha jadi orang lain. Nah, kalau mau berusaha jadi orang lain, jadilah seperti Tuhan Yesus saja. Udah, titik. Ya, nggak ada jadilah seperti orang lain, karena setiap orang punya sisi negatif dan kita nggak bisa niru sisi negatifnya juga. Jadi kalau kita mau tirulah hidup seperti Tuhan Yesus, karena itu benar-benar nggak ada negatifnya. Tadi ya intim dengan Tuhan dan menginjil jadi berkat.
Nah, terakhir saya akan tutup dengan ini teman-teman. Banyak dari kita berpikir Tuhan bisa memakai kita. Ya kan? Oh, Tuhan bisa pakai semua orang. Ya betul, ya. Tapi banyak dari kita yang tidak terlalu yakin Tuhan mau pakai kita. Ya Tuhan bisa pakai siapa aja, tapi kayak Tuhan belum tentu mau pakai aku deh. Aku kan hidupnya begini. Aku kan begini, aku kan begini. Dia kan lebih lebih qualified, dia kan lebih kualifikasinya lebih lebih bagus lah. Hidupnya tuh lebih hebat dia. Tuhan kayak nggak mungkin pakai aku lah segala macam. Nah, jadi kita tahu Tuhan tuh bisa pakai siapa aja, tapi kita kadang-kadang nggak yakin Tuhan mau pakai kita. Jangan sampai di sini ada yang kayak gitu. Saya mau bilang Tuhan mau pakai kita semua, mau skala kecil, skala gede, tetap aja yang namanya skala kecil pun nanti ujung-ujungnya pasti akan jadi skala gede. Baik itu secara langsung ataupun gak langsung, itu pasti yang katanya kalau teman-teman tahu ya itu udah diteliti, kita mukul seseorang ya, sampai orang itu sakit hati, itu bisa pengaruhin berapa ribu orang sebenarnya. Jadi kita nggak cuma bikin kesal satu orang, itu bisa nyebar ke orang lain sampai beribu-ribu orang, bercabang-cabang terus. Oh, kalau kita pukul orang dia kesel, dia akan berperilaku nggak baik juga ke orang lain, dan orang lain akan ke orang lain juga. Akhirnya akan bercabang-cabang sampai 1000. Jadi sebenarnya nggak ada hal kecil kalau kita berhubungan sama orang lain. Apa yang kita lakuin ke orang lain itu bisa jadi berdampak gede. Yes, itu secara nggak langsung bisa begitu ya. Bisa juga secara langsung sih. Nah, tapi intinya jangan sampai kita mikir, oh Tuhan nggak mau pakai aku karena aku nggak qualified. Justru Tuhan itu paling jago dalam mendaur ulang gitu ya, mendaur ulang. Kita tuh sampah yang nggak berguna, tapi di tangan Tuhan Yesus didaur ulang jadi warga kerajaan Allah, dan akhirnya kita bisa berdampak buat kerajaan Allah. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini Tuhan bisa dengar firman-Mu untuk jadi seseorang yang unik di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan jadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Kami nggak mau jadi orang lain, kami nggak mau banding-bandingin diri kami dengan orang lain. Tuhan, biarkan saya bisa menjadi versi terbaik saya di dalam Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, semua orang yang ada di Google Meet ini benar-benar mencari apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan, terus mengejar bagaimana bisa mengembangkan diri lebih lagi supaya bisa menjadi serupa dengan Kristus, dan akhirnya kami bisa hidup jadi berkat. Orang-orang akan lihat lewat hidup kami kalau kami benar-benar orang yang unik dalam Tuhan. Orang sebut nama kami, orang akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya Kau benar-benar bimbing kami. Kalau ada di antara kami masih punya sifat-sifat jelek, dan pasti kami semua pasti masih punya sifat jelek Tuhan, Kau yang kikis sifat jelek kami Tuhan, Kau ganti dengan sifat karakter Kristus. Dan kami tahu Tuhan, Kau akan bimbing kami. Ketika kami punya hati untuk melayani Engkau, Kau juga pasti akan membimbing kami supaya kami bisa jadi berkat lebih luas lagi. Kami percaya Tuhan, semua ini akan terjadi di hidup kami. Kami akan jadi orang yang unik dalam Kristus, punya karakter Kristus, dan segala kerinduan hati kami hanyalah menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.